Sahabat Nova, kembali lagi bersama dengan aku Acik dan Agni di video. Lah, baru tahu. Ini belakangan ini kita maksudnya di media sosial itu kita bisa lihat kayak banyak cewek-cewek yang bilang kalau dia tuh alpha woman. Alpha woman, gitu. ciri-ciri alpha woman atau apa alpha woman. Tapi sebenarnya selain alpha woman itu ada dua lainnya jenis-jenis yang bisa kita rangkum. Betul. Nah, yang pertama itu alpha woman yang mungkin sahabat Nova sudah mulai terpapar gitu ya. Apa sih alpha woman gitu? Apa itu alpha woman? Nah, tapi sebelum itu ada juga yang kedua nih Apa tuh? sebenarnya, yaitu ada beta woman. Beta? Yap, dan yang ketiga ada omega. Itu mungkin Agni tahu ya, omega. Omega gitu. Karena kan Omega biasanya kita dong. mencari karakter-karakter yang mirip dengan diri kita. gitu. Tapi nggak usah berpikir kalau harus pada satu titik sih. Iya, sebenarnya. benar. Ini cuma kayak membedakan ada 3 nih perempuan masa kini gitu. Tapi nggak haruslah alpha banget, beta banget. Sahabat Nova omega nggak perlu banget, gitu. mengkotak-kotakan diri terhadap satu karakter. Bisa aja sahabat betul. Nova di waktu kecil waktu SMA alpha woman terus sekarang berubah jadi betul. omega atau beta itu Atau- tidak masalah. Atau mungkin di dunia pekerjaan kamu seorang alpha woman terus Tapi kalau kemudian di mana- bersama keluarga beda lagi gitu. Betul. Itu bisa saja terjadi. Nah, tapi mungkin yang pertama yang paling sering dan sekarang udah banyak dibicarain itu adalah alpha woman. Apa itu alpha kalau woman? Alpha woman ini sahabat Nova itu tipe perempuan yang dia itu punya atau sadar sama apa yang dia inginkan dan gak akan membiarkan orang mendikte hidupnya, termasuk apa yang akan dia lakukan, apa yang dia inginkan. Berprinsip gitu ya. Berprinsip gitu. Oke, Kayak, oke. aku mau ini. Kayak kalaupun misalnya nih menurut lo ini nggak bagus nggak sih gitu. Tapi kalau sebenarnya dia udah punya tujuan mau beli itu, sebenarnya nggak berguna-guna banget gitu pertanyaan kamu, cuma memvalidasi Benar. Kayak kalau misalnya bagus, oke, gue akan beli gitu. Tapi kalau misalnya lo ngomong masa sih nggak bagus, kayak bagus, dia tetap beli karena emang dari awal dia udah punya tujuan gitu. Betul sekali. Dan itu dia tadi dia nggak akan membiarkan dirinya didikte oleh orang lain gitu. Benar. Jadi misalnya seorang alpha woman nggak akan bucin mungkin, tapi dia nggak akan membiarkan dirinya didikte oleh pasangannya, kayak udahlah kamu gak usah S2 misalnya kayak gitu. Sementara dia udah tahu tuh dia emang mau S2 gitu. Ya karena udah berprinsip dan juga punya karakter yang menonjol juga kan. Iya betul. Nah jadi salah satu ciri-ciri alpha woman ini juga karena dia udah jelas gitu tahu apa yang dia mau, maka dia akan yang straightforward that, terus jadinya menonjol pada hal yang memang dia ingin, pada satu hal yang dia memang ingin lakukan itu. Benar. Jadi ya kayak ya karena emang udah berprinsip aja gitu. Emang anaknya tuh udah kayak tegas, udah kayak ya udah aku maunya jalan ke arah A. Ya udah aku akan menuju ke arah A tanpa mungkin didengarkan juga kali ya, bisikan orang. Ya kan kita juga makhluk sosial gitu. Iya, kan. tapi memang kayak tadi kalau dia udah memang tujuannya ke situ ya dia akan sekeras kepala itu juga loh, akan tetap ke sana. Betul. Nah, karena tadi alpha woman itu kan dia udah jelas apa yang dia mau. Betul. Terus dia itu salah satu sifatnya juga adalah dominan. Sehingga dia itu punya kepercayaan diri dan keberanian untuk melakukan apa yang dia mau itu tadi. Jadi memang dia udah nggak ya percaya pede aja gitu. Pedenya tinggi berarti Pedenya ya. tinggi karena dia tahu apa yang dia mau gitu. Betul. Nah, sahabat Nova mungkin juga punya teman atau mungkin sahabat Nova sendiri merasa ada bahwa orang-orang yang perempuan-perempuan yang dia pede aja, padahal mungkin kalau kita jadi dia belum tentu kita pede. Iya benar. Mungkin ada sahabat Nova juga yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri dari alpha woman, boleh tulis dalam kolom komentar benar. apa rasanya jadi alpha woman. Karena selanjutnya kita masuk ke salah satu karakter yang 180 derajat terbalik dari alpha woman, yaitu beta woman. Kalau misalnya beta woman itu kan tadi aku bilang kebalikannya dari alpha woman. Jadi dia tuh yang kayak kalem, pasif, terus kayak beda gitu sama alpha yang kayak menggebu-gebu gitu, berani tampil. Bener. Kalau si beta woman ini cenderung nggak agresif tapi lebih ke kayak dia tuh kayak pelan-pelan gitu, nyari kesuksesan dengan caranya sendiri. Terus kayak hati-hati banget. Pokoknya anaknya tuh nggak yang gerasak gerusuk sanggal senggol gitu loh, bener. Nggak yang akan menunjukkan kalau gue ada nih gitu loh. Iya benar-benar. Alpha woman tuh ada kecenderungan kayak gitu ya. Bener. Gue kerja keras nih, hasil kerja keras gue gitu. Betul. Nah kalau si beta itu dia dia juga bekerja keras, dia juga punya hasil, tapi dia nggak nunjukin menonjol banget gitu. Kalau tadi alpha woman kan karakteristiknya kan dominan gitu kan. Nah kalau beta woman ini kan karena dia pasif, jadi dia juga nggak terlalu cocok untuk jadi pemimpin. Karena lebih ke yang kayak nyaman buat dampingin aja nih, dampingin teman-temannya. Jadi kayak
shadow-nya alpha gitu. Jadi di belakang-belakangnya alpha, karena si beta ini walaupun mungkin kelihatannya pendiam, kalem dan pasif tuh sebenarnya adalah pendukung terbaik untuk wanita-wanita yang alpha kayak gitu. Karena memang salah satu ciri dari beta itu dia menganalisis dulu keputusannya. Beda kan tadi sama si alpha yang kayak dia udah tahu nih keputusan gue ini A gitu. Udah dia akan go gitu. Sementara butuh orang-orang seperti beta woman yang dia perlu menganalisis nih keputusan-keputusan tersebut. Kayak lebih yang kayak kalau misalnya yang bayangkan aja ya sahabat Nova, misalnya ada api sama air, apinya tuh si alpha, betanya tuh air, jadi lebih yang kayak jangan terlalu menggebu-gebu, chill gitu. Kata juga si wanita beta ini lebih banyak ada di belakang layar gitu ya. Itu tadi karena dia nggak cocok untuk tampil, mungkin PD-nya ada tapi nggak terlalu tinggi juga. Tapi dia walaupun begitu tetap punya tanggung jawab dan loyal sama timnya dia kalau misalnya dia kerja dalam tim gitu ya si beta woman ini. Jadi nggak ada yang salah juga sih sebenarnya kalau misalnya kamu merasa bahwa kamu alpha banget. Nggak selalu kamu terlalu mendikte atau terlalu terlalu dominan. Itu bukan sesuatu yang harus dianggap buruk juga. Iya. Kita ya itu tadi kamu bisa mengklasifikasikan diri kamu di beta atau alpha tadi. Dan beta itu cenderung dia lebih menganalisis, jadi dia lebih pelan-pelan tuh menuju apa yang memang dia akan lakukan. Sehingga ya itu tadi dia nggak akan kelihatan dominan karena dia bukan orang yang akan pertama kali muncul. Benar. Gitu. Betul sekali. Tapi kalau misalnya tadi ada alpha dan beta yang udah berseberangan banget. Nah, ada yang disebut dengan omega. Di tengah-tengah. Bisa disebut di tengah-tengahnya ya. Omega. Karena omega ini punya julukan tuh mandiri dan independen gitu. Kayak karakteristiknya tuh antara gabungan dari alpha dan juga beta. Jadi dia di satu sisi tuh bisa yang kayak menggebu-gebu banget, tapi ada juga hal-hal yang membuat dia hati-hati untuk melangkah. Jadi kayak bener-bener otaknya tuh perpaduan antara alpha dan juga beta. Jadi kayak kamu di hari ini kok dia kalem tapi besoknya dia tiba-tiba menggebu-gebu, ya itu mungkin karena dia tipikal omega gitu, atau mungkin karena memang ada hormonnya lagi berbeda di dalam tubuhnya gitu. Tapi tadi aku sebut kalau omega itu dia lebih hidupnya tuh lebih santai ya menjalani gitu. hidup. Karena dia santai menjalani hidup ya dia sebenarnya nggak terlalu ekstrovert, bisa dibilang introvert. Dan dia cuma punya beberapa teman aja karena ya itu tadi dia bukan kayak alpha yang kesana kemari. Iya. Tapi juga bukan beta yang mengurung diri. Iya. Enggak gitu juga. Kalau misalnya si alpha kan jalannya langsung terus gitu kan. Kalau beta hati-hati, kalau omega ini pelan-pelan tapi tahu nih ujungnya mau kemana gitu. Jadi kayak paduannya gitu. Alpha dan juga beta. Terus juga si wanita omega ini tuh sifatnya tuh kuat juga, prinsipnya juga kuat, betul. Kayak alpha. Dia kayak benar-benar juga punya tujuannya gitu tadi bilang ya. Tapi ya gitu, dia kayak dia introvert, tetap menutup diri. Iya, gitu. Bener-bener dia juga nggak terlalu suka terekspos banyak orang. Dan dia juga kalau misalnya sahabat Nova punya teman yang kelihatannya dia karakteristiknya adalah omega, itu dia tuh sukanya kerja sendiri dan nggak terlalu cocok untuk kerja tim. Bukan nggak cocok sih, lebih ke kayak menghindari. Dia menghindari untuk kerja tim karena mungkin yaitu perpaduan antara alpha yang punya prinsip kuat tapi juga beta yang introvert gitu. Jadi kayak betul. Nyambungnya menjadi dia nggak terlalu cocok atau menghindari kerja di tim. Dan sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir ya berarti ribet dong ya kalau misalnya jadi omega woman, kayak dia otaknya tuh bisa menggebu-gebu banget tapi kadang bisa pasif banget. Tapi sebenarnya sahabat Nova, omega woman itu juga cerdas. Ya tapi itulah lebih dia menghindari cocok bekerja dengan tim. Iya, dia sukanya kerja sendiri karena dia nggak repot tuh. Iya. Bener. Dia juga nggak suka jadi pusat perhatian seperti karakteristiknya alpha. Beta. Yang nggak suka itu beta, yang nggak suka jadi pusat perhatian beta. Iya, Itu, ini emang wanita-wanita alpha ya kan. Tapi kalau misalnya sahabat Nova nih, kira-kira kamu ini karakteristiknya yang mana lebih nih? Cocok Apakah yang mana, alpha, gitu ya? beta, atau omega? Nah, kamu bisa bagikan pendapat kamu di kolom komentar, atau mungkin tipe-tipe lainnya, atau mungkin kamu punya ciri-ciri khas lainnya dari tiap-tiap tipe ini, boleh bagikan di kolom komentar. Terima kasih juga untuk sahabat Nova yang sudah menonton video ini. Jangan lupa nih sahabat Nova, kalau misalnya mau nonton informasi-informasi menarik, receh tapi informatif, kamu bisa langsung aja nih lihat di playlist Lah Baru Tahu. Dan kamu juga kalau mau mendapatkan informasi atau update terbaru bisa kunjungi nova.id dan jangan sampai ketinggalan tablet Nova terbaru. Bye-bye. Tulis di kolom komentar kamu alpha, beta, atau omega woman.